Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa naba'ana fi masih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyak melakukan 4 perkara ya. Di dalam bulan Ramadan perbanyak melakukan 4 perkara. Pertama, apa? Taradawna bihima rabbukum, maka Allah akan meridhai kalian. Pertama apa yang dilakukan? Banyak-banyak baca syahadat ya. Hanya kalau kita mau buka puasa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Banyak-banyak baca syahadat kepada Allah. Maka di Maluku Utara ini, di Ternate ini kita dengarkan ya. Ini adat ya, di masjid-masjid ya. Itu selalu baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu pasti baca syahadat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Maka Allah akan meridhai kalian. Yang kedua, jadi baca syahadat, kedua baca istighfar. Itu amalan Rasulullah SAW. Dan juga aman orang tradisi nenek moyang ya, sejak zaman dulu orang-orang Ternate tidur jailolo baca asyhadu an la ilaha. Itu ada dalilnya. Riwayat Imam Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi itu mensahihkannya dari rijal hadis sahabat Salman Al-Farisi. Itu bukannya sekedar tradisi tapi ada ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, as'aluka ridhakal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la Yang kedua, apa yang harus dilaksanakan kalau kalian ingin sukses di dalam Ramadan ya, di samping baca syahadat, baca istighfar, la ghina lakum anhuma fatas'aluna al-jannata wa ta'uduna bihi minan nar. Ini sudah dilakukan di sini terlatih. Jadi minta perlindungan kepada Allah, yaitu doanya itu asyhadu an la ilaha. Ini riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah ya. Jadi kalau kita tuh kalau mau maghrib, mau buka puasa itu kan baca itu. Ini ajarannya Mbak Hasyim Asy'ari dan juga ajarannya orang Ternate tiduri jalilum baca al-Mairah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi amalan yang dari Rasulullah SAW. Riwayat Imam Khuzaimah,
Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih fi sahihihima, sahih Imam Baihaqi dan sahih Imam Ibnu Huzaimah. Dan itu yang ketiga. Dan yang ketiga, barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka waman saqa shaiman saqallahu min khawdi syarbatan la yadba'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberi minum orang yang puasa seteguk saja, maka Allah akan memberi minumnya dengan dari air dari telaganya Allah. Sekali minum tidak akan pernah selamanya sampai masuk surga. Jadi orang beriman itu nanti kalau masuk surga itu mereka kehausan ya. Mereka kehausan, kemudian dipanggil oleh Allah, wahai hamba-Ku yang sudah melaksanakan puasa, yang memberi minum pada orang puasa, kalian beri minum. Dikasih minum satu teguk saja, semuanya tidak akan pernah haus sampai masuk surga. Nah, orang-orang yang tidak beriman, ya Allah, minumnya air yang mendidih. Udah minta itu ireng kayak diri angus dan udah minta tuwek keklek wambune kaya lek tengek. Iya, iku wong sing ora iman kafir kepada Allah. Ambune ora enak, ambune tengek. Iya, ya, ambune tengek, tuwek keklek, ngisot-ngisot, minume air yang mendidih, makanya buah zat akiluna min syajarin min zat famaliuna min al-budu. Mereka itu makan buah zakum. Yaitu orang yang tidak beriman, yang tidak mau puasa, yang tidak memberi makan orang puasa. Buah zakum. Buah zakum itu buah yang berduri. Kalau sudah dimakan, ditelan, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Ini zakum. Nujus, nusuk di sini. Ya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Ya, kalau kalian memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Ta'ala akan memberi minum kalian dari telaganya Allah. Sekali minum tidak akan pernah haus. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Baihaqi fi sahihaihima wa sahahul Baihaqi. Dan Imam Baihaqi mensahihkan dari sini. Wa Nadr bin Syaiban qala qultu li Abi Salamah bin Abdurrahman hadatsani bi syai'in sami'tahu min abika sami'ahu abuka min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Nadr bin Syaiban. Beliau berkata, telah berkata, ya, aku telah mengatakan kepadaku ayahku, namanya Salmah bin Abdurrahman. Salmah itu orang laki-laki ya. Beliau mengatakan, aku pernah diberi cerita sesuatu ya dari ayahku, dari ayahmu. Beliau menceritakan pernah diberi kasih tahu oleh Rasulullah SAW, baina abika wa baina Rasulullah, antara Rasulullah dan dia menerangkan tentang salah satu keutamaan fi syahri Ramadan. Qala na'am. Qala Rasulullah SAW, inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Berkah, Allah telah memperdukan puasa Ramadan kepada kalian semua. Dan pada malam harinya wasunantu lakum qiyamahu. Dan pada malam harinya aku sunahkan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah. Barang siapa yang menjalankan puasa, waman somahu wa qamahu, dan malamnya mau beribadah sholat malam, ya sholat tarawih, ya sholat witir, ya sholat tasbih, sholat hajat, hanya mengharap ridha Allah wahtisaban, maka orang ini satu harinya membuat dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Dia akan keluar dari dosanya suci, bersih, putih, bersih, tanpa noda,
seperti waktu dia dilahirkan oleh ayah, oleh ibunda, oleh ibunda. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat kana yaum Asyura yauman tasumu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah samahu amara bisyami. Walamma furidu Ramadan kana wal faridatu wa taraka yaum Asyura wa man syaa shoma wa man syaa tarku. Akhrajahu Imam Malik bin Muwatta. Jadi dulu orang Islam itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, mereka dulu puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 di bulan Asyura, di bulan Muharram. Nah itu sama apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka berpuasa sambil menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka sambil menyembah berhala. Sampai akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah telah berhijrah di kota Madinah Al-Munawwarah, disuruh meninggalkan puasa yang menyamai orang-orang jahiliyah, yaitu puasa di tanggal Asyura. Barang siapa yang berpuasa karena Allah boleh melakukan dan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mau meninggalkan, ya tidak apa-apa, maka tidak dapat pahala. Majafi maisbitu syahr Ramadan. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, atau yakin kita sudah masuk di bulan Ramadan. Awal Ramadan itu dimulai dengan apa? Idza ra'aitumuhu fasumu. Maka ru'yatul hilal itu ada hal yang mutlak, harus dilakukan oleh pemerintah Islam atau pemerintah setempat. Kalau ada yang sudah orang bersaksi, disumpah oleh agama ataupun kejaksaan, sudah melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi kalau sudah hilal Syawal keluar, maka berhari rayalah. Kalau hilal Ramadan sudah nampak, maka berpuasalah. Kalau tidak bisa dilihat, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, seperti pada bulan ini. Ya, hilal tidak bisa nampak karena disyaratkan oleh negara Persatuan Mabin, ya, Malaysia, Brunei, ya, Indonesia dan Singapura bersepakat bahwa tingginya hilal itu harus 3 derajat. Karena Indonesia tidak berhasil melihat dan 3 negara ini, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Jadi kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah hilal bulan Ramadan. Dan kalau kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berhari rayalah. Nah kalau hilalnya tertutup oleh awan seperti pada bulan ini, akhir bulan Sya'ban kemarin, maka faqduru lahu salasin, maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Faqminu iddata sab'ina salasin, Sya'ban salasin, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu ada lagi ya. Nah kalau kita seperti kemarin, ya, kalau kalian bisa melihat hilal bagaimana, maka kalian harus berdoa. Allahu Akbar, Allahu ahallahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wa taufiqul lima yuhibbu rabbana wa yarda. Rabbana wa rabbukallah. Itu yang dibaca kalau kita melihat di An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Seluruh amalnya anak Adam, itu yang disampaikan oleh baginda Nabi, semuanya itu ya untuk dia, ya. Kamu sholat untuk kamu sendiri, kamu sholat untuk kamu sendiri, kamu zakat untuk kamu sendiri, untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan harta. Kamu sholat untuk membersihkan dosa-dosa. Tapi kalau puasa, fa inna wali wa ana ajibi. Kalau puasa ini langsung Allah, untuk Allah, ya. Puasa ini untuk Allah, dan Allah sendiri yang langsung mengurusi. Ya.
Di samping pertama untuk memberikan dosa kalian, dosa-dosa manusia, itu langsung Allah Ta'ala yang mencatat ya. Bukan malaikat raqib yang mencatat ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Wasyamu junnatun. Jadi puasa ini menjadi tameng ya. Tameng dari amarah, tameng dari dosa, tameng dari belenggu hawa nafsu setan ya. Hanya kita lapar ya. Orang lapar itu kan gitu. Kalau mau marah karena lemah ya nggak bisa marah. Faida kana mukana likani ono, faida kana yaumun yaumu sawmi ahadikum fala yarfatu. Maka ketika kalian menjalankan puasa di hari kalian yang kalian jalankan untuk puasa fala yarfas. Maka kalian jangan ngomong yang jelek-jelek, jangan ngomong yang kotor-kotor ya. Jangan ngomong yang wala iskhab dan jangan bengok-bengok. Jangan bengok. Misalnya macam bengok-bengok mari cepat lu ngopi jadi alhamdulillah. Fa in sabara hadan aw qatalahu falyakul inni shaiman. Kalau ada orang yang menghina kamu, maka kamu tidak boleh marah, tapi kamu mengatakan fa inni shaiman. Aku puasa sebutkan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la qulubi fa bis-shaim adyabu indallah min dhiqil miskin. Ini khusus bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ababe umatnya Rasulullah yang puasa itu ya apapun sing baca niku ecae ya. Iku luwih wangi daripada misik menurut Allah, indallah ya. Makanya makruh ora apa? Tapi aja terus dikebul-kebul kancane anu tirutin ya. Ya baunya, bau mulutnya orang yang puasa yang enggak enak ya. Siapkan minuman, makanan disiapkan. Ya, siapkan. Minuman saya siapkan. Udah jam berapa ya? Jam 18.27 ya. Kurang berapa menit? Kurang 9 menit. Ya, siapkan makanan-makanan. Ya, siapkan makanan minuman ya. Ya mau udah kurang berapa menit? 7 menit. Jadi makanya habis zuhur sampai tenggelamnya matahari itu maklah time untuk bergosok gigi ya. Rajin gak apa-apa ya. Saya buka itu siap-siap ya. Kurang berapa menit? 7 menit. Bagi orang yang berpuasa, Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan yang sangat besar ya. Kapan? Idza aftara, ketika orang itu sedang berbuka ya. Sedang berbuka puasa. Masya Allah. Ketika sedang berbuka puasa. Ketika sedang berbuka puasa. Idza aftara, senang ya. Farihah wa idza laqi rabbah. Dan ketika orang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya taruku tu'aman wa syaraba wa syahwatahu min ajli. Barang siapa yang meninggalkan makan, minum, ya syahwatnya karena Allah, karena aku, maka puasa itu menjadi milik Allah dan Allah sendiri nanti yang langsung akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan Allah akan melipat gandakan pahala puasanya dengan berlipat-lipat ganda sampai 10 sampai 3 kali. Wa Salih bin As'ad al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada pintu ya. Ada pintu ya, pintu kayak gini. Ya, tapi yuk bukan begini. Bagus terbuat dari intan permata, indah sekali ya itu dia. Nabi Muhammad. Pintunya itu namanya Rayyan. Pintu itu untuk siapa? Yadkhulu minus shaimun yaumil qiyamah. Jadi orang yang berpuasa di Ramadan pasti masuk surga karena ada pintunya. Pasti masuk surga. Iya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah,
Yadkhulu minhu as-shaimun, akan diberikan wewenang masuk orang-orang yang puasa di bulan Ramadan yaumul qiyamah. Dan orang yang nggak puasa, nggak mau puasa Ramadan, nggak ahli puasa, maka dia tidak bisa masuk. Itu. Maka orang yang nggak puasa Ramadan ya jangan berharapkan masuk pintu royan, ya nggak bisa. Ya di surga itu ada namanya Rauyan ya. Ya dulu punya teman namanya Rauyan ya. Pokoknya ahli puasa. Lah, pintu itu bisa ngomong ya. Bukan hanya orang tok, orang malaikat, pintu bisa ngomong, ya. Hei, siapa yang sudah melaksanakan puasa Ramadan, silakan memasuki diri saya. Ayo masuk. Ayo masuk, santri-santri masuk masjid. Mari kita persiapan buka puasa. Ayo masuk Masjid Nahdlatul Ulama. Kita sudah akan persiapan berbuka puasa. Aina shaimun? Siapa orang-orang yang ahli puasa? Mari masuk saya. Itu namanya pintu royan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughriqu falam yadkhulu minhu ahadun. Kalau pintu ini sudah ditutup, maka tidak ada orang yang bisa masuknya. Rawal Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi pintunya apa namanya? Pintu royan. Ini berapa? Jam 31. Berarti kurang berapa menit? 5 menit. Masya Allah ya. Nah, ini ada 5 menit lagi kita berbuka. Jadi pintu apa anak-anak? Pintu royan. Ya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman waqad hadar Ramadan. Suatu ketika Ramadan sudah datang, Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan syahrun barakatun. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya. Bulan yang penuh berkah, ya. Bulan yang penuh berkah, ya. Orang jalan, orang yang puasa jalan kaki, setiap jalannya geraknya itu tasbih kepada Allah. Dinilai pahala tasbih seperti orang yang membaca tasbih subhanallah. Padahal cuma ya. Setiap hembusan nafasnya berkah. Dihitung apa? Dihitung tasbih kepada Allah. Sana tuh ada aqua asma, ambil berikan satu-satu kan bisa. Aqua asma itu, tapi nanti botolnya kumpulkan ya. Air, ambil air 1 kardus. Besok beli ya bisa ya. Beli 1 kardus untuk buka puasa. Jadi berkah. Bahkan sampai tidurnya itu adalah ibadah. Tapi tidurnya habis baca Quran ngantuk untuk tidur. Bukan tidur. Enggak. Habis kerja di sawah, sampai puasa tidur. Nah, itu yang dapat pahala. Puasa kok turu. Ya, ya tidurnya dapat pahala. Allah menurunkan berkahnya. Dan Allah akan melebur segala macam dosa-dosanya dan akan dikabulkan segala macam permohonan-permohonannya. Ini berapa ini? Jam sudah 3:04 ya. Kita baca istighfar ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mana cendok saya? Orang ngasih makanan enggak ada cendoknya. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Bagikan
kanan Mbak itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buka puasa. Minum. Ombitin, cepat andan ya. Udin andan. Udin. Iya, sedulung ngapel apa nih? Apa nih diwe nang loro? Nyiapno sego-sego kene. Kowe apa lapo? Kene cepet. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa iku ning meja lho? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la makanannya mana? Belum aja ambil.